Suasana pendakian di Gunung Slamet ketika hari libur ini sangat menyenangkan sekali. Meskipun jalur pendakiannya menguras tenaga para pendaki, akan tetapi rasa kebersamaan yang terjalin di jalur pendakian seolah menjadi energi yang kembali memacu semangat kami agar bisa sampai di puncak Gunung Slamet ini. Nah, sekarang kita lagi bersama pendaki dari Garut juga nih, sama-sama Jawa Barat. Ya dulu mas, ya dulu Pak. Ya. Mangga. Di mana Kang? Di Ciamis. Ciamis. Dari Garut tuh kayak. Garut. Oh iya. Tibalah kelima pendaki dinas pun di pos 3. Dan lagi-lagi tim sahabat ini berhenti untuk menghela napas panjang dengan istilah sabat atau satu batang. Begitu kami menyebutnya. Ya, mungkin dengan cara itulah energi mereka bisa pulih kembali. Tapi entahlah teman-teman. Sampai pos 3. Sekarang kita istirahat dulu di sini. Karena sangat melelahkan sekali. Kita ke warung dulu. Wih. Ya, pos 3 barusan nyampe nih. Banyak yang camp, tapi sebagian kayaknya mau langsung menuju pos 5 untuk campnya di sana dan pos 7. Kita istirahat dulu. Istirahat dulu, sabat dulu. Sahabat dulu nyampe. Satu batang. Dan tim sahabat kita istirahat sebentar. Yang lainnya sudah pergi ke atas ke pos 4 dan 5. Rencananya campnya di pos 7 ya. Kalau Rencana pos 7. kalau sempat, kalau nggak sempat ya di pos 5 aja. Oke bro, kita berangkat lagi sekarang. Nunggu ya Pak? Nunggu Amang Cedi lagi bayar-bayar dulu. Kita duluan ya, sambil Ada sedikit keanehan di Gunung Slamet ini. Trek pendakian Gunung Slamet yang sangat minim bonus ini justru tidak sedikit pun membenamkan mental atau semangat kami. Yang ada, semakin kami menemukan trek yang cukup terjal, justru kami semakin tertantang untuk bisa sampai di puncaknya. Entah ini rasa penasaran atau memang masing-masing dari kami yang tidak mudah untuk menyerah. Meskipun tim sahabat terbilang lambat dalam melakukan pendakian dibandingkan dengan kelima member yang lainnya, mereka selalu mengatakan, mendaki itu bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, akan tetapi siapa yang paling banyak mendapatkan footage yang bagus dan foto-foto yang menarik untuk diposting di sosial media. Ada-ada saja mereka. Dari pos 1 ke pos yang lainnya, kami selalu disuguhi pemandangan-pemandangan yang selalu memanjakan mata kami. Lalu kami pun berhenti sebentar saja untuk mentadaburi karya Sang Maha Pencipta ini. Mungkin itu salah satu alasan kenapa tim sahabat selalu tertinggal jauh ketika melakukan pendakian. masih Pak. Sempat. Jaya. Pos 4 bro. Pos 4. Sambil Mantap. liatin itunya. Pos 4 2650. Jam setengah 5. Dari BC setengah 9 berangkat, setengah 5, setengah 10, setengah 11, setengah 12, 1, 2. Kalkulator Udah, bro. 8 jam. 8 jam baru nyampe pos 4. Mantap. Kita pulang lagi yuk. Kita cari apa mata aja di sini. Hari pun mulai sore. Keadaan tim sahabat yang masih terengah-engah untuk bisa mencapai pos 7 pun pada akhirnya harus tertunda lagi. Karena ada salah satu pendaki, yaitu Pak Teddy, yang kondisi fisiknya semakin menurun. Padahal beliau adalah senior yang sudah beberapa kali mendaki dan selalu agresif ketika berada di jalur pendakian. Akan tetapi, di pendakian kali ini itu semua tidak nampak darinya. Karena memang dari awal pun
beliau sudah sering mengatakan kalau beliau sedang tidak enak badan. Namun entah energi apa yang mendorong beliau untuk tetap melanjutkan pendakian di Gunung Selamet pada hari ini. Pak Iko, ditunggu wisuda sarjananya S2, S3. Mama, kakak, Aa, dedek, makasih izinnya ya. Ayo kita lanjut guys. Kita udah lewat pos 4, Pak. Kita udah lewat pos 4 sekitar tadi perjalanan 15 menit. Kita ngejar yang rombongan pertama nih, yang 3 orang di depan, sampai mudah-mudahan keburu sebelum petang di pos 7, atau mereka istirahat dulu di pos 5, jadi bisa bareng lagi. Di belakang 5, di depan 3, kita tengah 2. Harus dibagi jarak jadi 3 tim. Luar biasa, vegetasi penuh, udara dingin. Pak Ketua, Novemberan, bener, udaranya tipis-tipis, menggigil. Perjalanan dari awal pendakian sampai ke pos 5 menghabiskan waktu hampir 10 jam untuk tim pendaki dinas yang tertinggal jauh di belakang, atau kami menyebutnya dengan tim sahabat. Sementara Bro Acep dan Bro Ius yang berada di tengah-tengah pendakian, kali ini mereka sudah berada di pos 5 dari jam 3 siang. Dan kelompok yang ketiga, yaitu tim paling depan, sudah pasti sampai di pos 7 dari jam 5 sore. Dan ketujuh member pendaki dinas pun kali ini harus mengalami pendakian pada malam hari, yang sebelumnya sangat jarang sekali terjadi dialami ketika pendakian di gunung-gunung yang lainnya. Akan tetapi, pendakian malam hari kali ini begitu sangat berarti sekali bagi Bro Acep dan Bro Yogas. Setidaknya selain dari memang kebutuhan konten, hal ini juga akan memberikan pengalaman yang baru bagi beberapa member yang masih junior seperti Bro Acep dan Bro Yogas tentunya. Gimana Mantap. Pandi? Sebenarnya banyak gangguan tadi di warung, ada kursi roboh gara-gara banyak yang berat badannya naik, nggak pada lari. Jadi banyak kenangan lah yang sekarang hebat. Evaluasi lah Pak Ketua, ntar anggotanya berat badannya harus dijaga Pak Ketua, harus proporsional. Mohon Ini maaf. bukannya turun malah pada naik berat badannya ini. Mohon izin Pak Ketua, dievaluasi. Dimulailah sport lagi yang rutin buat persiapan selanjutnya, bisa ke Mahameru, Amin. Rinci, Amin. atau yang dekat nganter Pak Iko ke Ciremai. Prau. Pak Iko. Oh, bro. Pak Iko. Mohon maaf buat pendaki dinas Ciamis karena tempuhan waktu kita tidak tepat ya. Waktunya hampir 3 jam kita molor waktunya. Jadi terpaksa kita perjalanan malam sampai pos 7. Oke. Oke guys, sekarang kita di pos berapa ini? Pos 6 menuju pos 7, kurang lebih setengah jam lagi kita perjalanan. Sekarang kita berangkat biar tidak kemalaman dan tidak kehujanan. Terus kita segera bikin tenda supaya kita bisa istirahat sampai summit nanti. Oke, teman-teman. Kaitannya emang ya? Ini kita udah nyampe di pos 6. Kita nyampe di pos 6 udah pukul 7 malam. Dan bentar lagi pos 7. Jadi pos terakhir kita itu di pos 7 dari teman-teman 3 orang, Pak Anton sama Pak Rahyang. siapa tadi? Rahyang Nando. Rahyang, Pak Nando udah di sana, udah bikin tenda kayaknya. Jadi kita mau
bikin tenda tuh di sana di pos 7. Tadinya sih rencana kita dari bawah itu di pos 5, cuman karena ya pengennya Pak Anton di pos 7 ya udah kita ikutin. Dan semua teman-teman yang ada di sini yang yang di belakang ini karena memang ada Pak Teddy lagi kurang enak badan dan teman-teman yang lain juga kayaknya kurang fit juga badannya. Jadi kita masih butuh istirahat yang banyak. Jadi di jalan itu terlalu santai juga. Gak terlalu sih, cuman ya kita juga harus mengikuti algoritma tubuh kita gitu kan, kayak gimana kekuatannya. Oke teman-teman, saksikan terus video ini karena besok itu summit attack. Mudah-mudahan kita dapat cuaca yang bagus, kita dapat summit juga, dapat sunrise juga. Pokoknya besok kita dapat cuaca yang bagus. Ya doakan kami untuk pendakian besok ya summit attack. Dan sekarang kami semua udah dalam keadaan lelah banget karena kita di ketinggian berapa? 2600 teman-teman. 28. Oh di 2800 mdpl dan cuaca dingin banget. Oke, sekarang kita mulai lanjutin lagi perjalanan. Enjoy. Nafas yang semakin sesak dan suhu udara dingin yang semakin kuat membuat daya tahan tubuh kami pun semakin melemah. Dari suasana di awal pendakian yang tadinya begitu ceria, sekarang sudah tak lagi kami rasakan. Akan tetapi, kali ini yang terjadi hanyalah perseteruan antara hati dan pikiran kami masing-masing. Memilih berdamai dengan diri sendiri adalah cara kami untuk bisa mencapai tujuan yang sempat tertunda. Karena kami selalu percaya, pada akhirnya rasa lelah pun akan berakhir dan akan tergantikan dengan rasa yang lain, sehingga bisa mengobati lelah itu sendiri. Oke teman-teman, sekarang kita lagi mau istirahat, baru beres bikin tenda. Dan tadi sama Pak Yus bikin tendanya. Dan ini Pak Yus, kamu tidur? Tidur dulu Kita udah capek banget. Dan ini kita tidur di pos berapa Pak? di pos 9 ya? Apa 8? di pos 7. Oh lo pos 7. Pos 7, Atas 8 ya? 8, 9. Dan teman-teman yang lain juga tidur di pos 7. Oke teman-teman, sekarang kita tidur dulu. Pokoknya teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, share. Dukung terus channel ini supaya channel ini bisa terus-terusan berkembang. Oke, karena supaya kami bisa memberikan informasi tentang semua gunung-gunung yang ada di Indonesia. Oke Pak, say hi dulu dong sebelum tidur. Selamat bobo. Oke pagi teman-teman, sekarang kita udah jam 4:30 dan kita rencana mau summit attack. Karena kita di pos 7 ini untuk summit attack nggak terlalu jauh, paling menghabiskan waktu cuman 1 jam ada Pak ya? 2 jam lah. 1 jam. Jadi sekarang kita mau ke tendanya teman-teman dulu, teman-teman yang lain, karena kita bisa tenda nih. Oke Pak Yus sudah siap? Oke, Summit attack. bismillah. Bismillah ya. Bismillah. Dan sekarang itu cuacanya dingin banget teman-teman. Jadi pagi-pagi di sini bisa sampai berapa derajat? Saya berhubung nggak bawa buat ngedeteksi Kemungkinan 5 ini. Ini 5 derajat dan ini OOTD-nya. Bajunya udah yang bulu angsa. Ini bulu angsa cuman dilapis lagi luarnya. Kita udah sangat persiapan sekali untuk summit attack. Ya mudah-mudahan kita bisa sampai puncak dengan selamat. Amin. 3428 mdpl
dan ini harus jadi pengalaman terbaik di hidup saya. Oke, teman-teman. Jadi saya itu kuat dan Ini Pak Teddy. Di sini mereka tidurnya tuh perosotan terus. Sejam sekali mah bangun. Wah, senang nih euy. Yes. Oke. Siap. Oke, sejam sekali bangun. Tuh main perosotan tuh. Main perosotan ini. Kita cek tendanya Yogas. Dia lagi ngapain? Udah pada tidur guys. Ya, nggak tahu lah mereka mau ngapain di sini. Niatnya mungkin sambil attack dari rumah naik gunung, mau capai puncak. Jam segini mereka masih tidur. Mungkin karena malam terlalu begadang. Nggak tahu tapi. Ya teman-teman, kita nggak tahu nih. Kita antara menunggu mereka bangun atau kita berangkat duluan, nggak tahu. Pokoknya tonton terus videonya, jangan skip. Karena video kali ini sebetulnya banyak banget dramanya. Oke teman-teman, don't forget to subscribe, like, comment, share. Wasik drama itu teman-teman, itu acting dan drama. Ya sudahlah, kita pergi sekarang buat summit attack. Kenapa bro? Capek banget teman-teman. Jadi kemiringannya hampir sekitar 90 derajat. Pokoknya gini banget lah tingkat kemiringannya untuk summit attack. Dan itu teman-teman yang lain lagi pada nunggu juga sama lagi istirahat. Cuman teman-teman yang lain kayak Pak Yoga sama yang lainnya, Pak Teddy di bawah, mungkin ada 5 orang di bawah dan nggak ikut muncak ya, maksudnya nggak ikut summit attack. Tapi walau bagaimanapun tetap mereka sudah berjuang sampai ke sini. Mantap. Dan itu harus dibanggakan juga. Karena kita, kalau saya pribadi, kenapa saya harus berada di puncak? Karena ya saya pengen banget merasakan pertama kali saya naik di ketinggian 3428 mdpl. Dan ini adalah gunung tertinggi juga di Gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa, Gunung Selamet. Gunung Selamet. Dan ini mudah-mudahan jadi testimoni terbaik buat teman-teman pendaki yang lainnya yang belum nyobain ke Gunung Selamet. Dan saya juga berharap bahwa ini akan jadi pengalaman terbaik juga buat saya dan Pak Yus. Oke. Tibalah kami di pos 9 Pelawangan. Dan pos 9 ini adalah pos terakhir yang ada di Gunung Selamet. Dari tanah dan akar yang kami injak sebelumnya, setelah melewati pos 9 ini berganti menjadi batu kerikil dan pasir yang terlihat masih basah. Keinginan untuk mencapai puncak bersama 10 member pun akhirnya tidak terjadi. Tim kami akhirnya harus terpisah lagi ketika menuju puncak. Keadaan seperti ini mengajarkan bahwa yang tadinya melangkah bersama pun pada akhirnya belum tentu bersama-sama berada di puncak pengharapan. Akan tetapi, setiap manusia juga berhak memilih dan menentukan dengan siapa ia akan berada di tujuannya. Karena pada akhirnya, yang bersama belum tentu bersatu dan yang berjauhan belum tentu bermusuhan. Hidup tidak selalu tentang kebersamaan, karena hati dan pikiran terkadang menginginkan kesendirian dan keheningan. Medan yang terjal dan situasi yang berat akan terasa lebih ringan kalau kita memiliki teman seperjalanan. Dan alangkah baiknya kita mencari teman yang mau mendaki bersama. Sendiri memang membuatmu melangkah lebih cepat, akan tetapi bersama teman akan membuatmu melangkah lebih jauh. Banyak banget.
miring banget lah. Pendakian gini amat ya guys. Ini ngeteh dulu guys. Mama sayang, termosnya dibawa sekarang ke gunung buat ngeteh. Buat ngeteh. Boleh dong Pak? Teh tawar. Ya, kita ngeteh di ketinggian 200-an. 3.200-an. Belum 400. Makanya ini cara ngeteh yang paling ribet, paling lama, paling jauh. Jauh karena ini tuh di daerah Purbalingga. Kita berada di Gunung Selamat, itu jauh. Ribetnya kita harus mendaki dulu. Segala macam situasi kita tempuh. Dari mulai cuaca dingin, cuaca panas, terus jalanan yang curam, terjal. Enak Pak lagi Pak. Tambahin dulu. Teman-teman, terima kasih dukungan dari teman-teman semua. Dan ini pengalaman yang menyenangkan dan saya harap ini pengalaman terbaik ya buat saya, buat Pak Yus. Oke. Nih teman-teman yang lain nih. Buat teman-teman gak usah keselamat, sumpah susah. Gue provokator gitu. Katanya dia mau ke puncak, mau nangis doang, ke puncaknya mau nangis. Tujuan gue keselamat cuma mau nangis di atas. Gila. Nangis bisa di rumah, ajib banget. Semangat. Oke, semangat ya. Thank you. Oke. Thank you. Halo guys, selamat pagi. Kita berada di pos berapa ini? 7? Pos 7. Sekarang persiapan mau summit attack ke puncak Gunung Slamet. Dan tadi subuh rekan-rekan juga sudah sudah menjemput ke sini, tapi kita masih tidur karena semalam tenda kita roboh Dan tidak kebagian tempatnya. Intinya tidak kebagian tempat. Jadi tenda kita dipasang di tempat yang miring. Akhirnya tenda kita roboh gitu. Jadi tidur juga nggak full gitu. Sekarang juga masih kelayangan dan diusahakan untuk summit ke puncak. Sampai ketemu di puncak. Tapi ada gantinya. Apa? Ngopi di gunung. Oh iya. Di puncak. Gimana? Ngopi di puncak mantap. Oh iya, siap. Dan rencananya summit attack sebentar lagi. Walaupun darurat kita makan pagi ya. Walaupun darurat makan mah harus Naik di puncak pagi-pagi. Wow. Mie dog, oh bukan mie dog. Tapi mie nasi. Minas. Mie bunas. Anjir guys, kebunas. Enggak jadi ikut kebunas. Oh, rasanya gimana makan mie sebelum puncak? Camor. Oke, baiklah kita sekarang mau menuju puncak Selamat. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan dari pos 7. Kita mau berangkat dan kita di perjalanan dapat diberi kelancaran sampai akhir nanti, walaupun kita siang berangkat tetapi tujuan kita adalah puncak selamat ya. Kita semua berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, pendaki dinas Ciamis. Baik, kita udah nyampe ke pos 8.
tujuan kita adalah ke puncak, tinggal 2 pos lagi, pos 9. Kemudian kita lanjut ke puncak Ciremai, Selamat. Oke, lanjut. Yuk. Oke, kita baru nyampe pos Pelawangan. Ya bro? Yo, semoga Pelawan 9. Kita udah nyampe di batas vegetasi dan kita melanjutkan ke puncak dengan medan batu kerikil, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Lanjut sekarang? Siap. Oke, siap. Bro, dari mana ini? Dari atas, baru tuh. Salager di lembur. Salager di lembur, Mang. Salager kan orang rada sasap ya teh. Jadi rada liar ya. Salagerna kakar-kakar ayeuna. Besok burukan turun tuh lah harerin. Alhamdulillah. Kapujan bae. Apa ka salves ta? Mau sana naon lur mah. Sunrise, sunrise, sunset, mana aya sadaya. Hai teman-teman, sekarang kita lagi ada di puncak pendakian menuju puncak 3428 mdpl. Pak Teddy, ini teman-teman semua. Pendakian yang paling mantap, luar biasa treknya. Tuh, tepoh kakar kayaknya karasan, ribuan ngadaki. Mantap. Mantap pisan aduh. Oke, sekarang kita ngopi turun. Ya, Saya kita naik. ngopi di pos 8. Oke, siap. Lanjutkan, sebentar lagi itu lah, nyaah. Siap. Sok, yuk. Gunung Congratulations Gunung Selamat ini rutenya hampir sama kayak Cipurai tapi menanjak ke atas. View-nya bagus lah walaupun sedikit berkabut. Saya tadi ke kawahnya juga view-nya bagus. Recommended buat para pendaki semuanya. Oke, lanjut. Oke.
Setelah 1 jam pendakian yang kami tempuh dari pos 7, akhirnya kami pun sampai di puncak Gunung Selamet yang ramai para pendaki. Suasana hati yang kami rasakan saat ini begitu sulit untuk diungkapkan, antara lelah, haru, dan gembira, karena kami mampu mencapai atap tertinggi kedua di tanah Jawa, yaitu Gunung Selamet. Mendaki gunung sama dengan menjalani hidup. Kita butuh kerendahan hati, konsistensi, strategi, dan keteguhan niat untuk sampai pada apa yang kita inginkan. Itu guys, kita lagi di puncak Blambangan. Ya, dari sebagian dari puncak Gunung Selamet, dan ini merupakan puncak Blambangannya. Jadi ada puncak Blambangan, terus ada puncak yang dari pendakian Kunci, terus pendakian Sirampo, terus dan ini dari puncak Blambangan. Dan tadi kita sudah ke puncak Gunung Selametnya, dan sekarang di belakang saya ini ada puncak Blambangan ya, yang pada saat ini belakang saya ini. Dan sekarang juga kita mau ambil momen-momennya. Tantangan dan situasi yang berat akan membuatmu berpikir untuk menyerah. Kelelahan, oksigen yang menipis, dan hawa yang dingin, alasan yang cukup bagimu untuk menyerah. Kamu akan sadar bahwa mendaki bukan tentang menaklukkan alam, akan tetapi menaklukkan diri sendiri. Begitu pula dengan hidup, menjadi hebat bukan tentang menaklukkan dunia dan seisinya, tapi menaklukkan ego diri sendiri dan menguasai diri sendiri. Soalnya ini indoor ya, endorse Kayak Unai. Unai. Mantap. Puncak Selamat di Blambangan. Yo. Selamat. Ketika sampai di puncak, ada rasa bahagia di hati karena kami berhasil melewati semua rintangan untuk bisa sampai di sini. Meskipun rasa puas ini hanya akan berlangsung beberapa menit saja, berikutnya kita akan tersadar bahwa kita hanyalah titik kecil di dunia yang begitu besar dan luas ini. Ada rasa syukur atas semua nikmat yang diberikan Tuhan kali ini. Tujuan mendaki gunung bukanlah mencapai puncak, namun pulang ke rumah dengan selamat. Selama di gunung, kita akan sadar bahwa rumah adalah tempat terbaik yang memberikan kita perlindungan dan kehangatan. Dan itu adalah hal yang tidak kita dapatkan selama di gunung. Seharusnya hal ini akan membuat kita jauh lebih menghargai arti rumah, selalu berusaha untuk pulang ke rumah, tempat kita berasal. Jadi apapun kita nantinya, ingatlah bahwa keluarga adalah tempat kembali. Wow, dan kita di sini kehujanan, bro. Hujan es, ada hujan es. Kita terus diguyur hujan, brother. Kita hujan-hujanan di sini.
Oh, hujannya Pak saya berani. Oh, Pak Andi. Ini jalan ya. Ya. Hujan es. Jalan ya. Woi, kita diguyur hujan. Oke guys, hari ini kita mulai turun dari puncak Gunung Selamat. Sementara kita diguyur hujan es. Hujan es ya. Iya. Semoga selamat sampai tujuan guys. Ayo. Waduh, Kita pulang. kita pulang. Yuk, let's go. Sini jalan, sini jalan. Oke guys, sekarang kita mau pulang. Ini lagi persiapan packing dan hujannya alhamdulillah sudah reda. Tetapi semua basah. Semuanya basah. Oke, kita jam berapa sekarang? Jam 2 ya? Setengah 2 mungkin nanti nyampe base camp jam 6 sore ya. Mudah-mudahan. Oke. Setibanya kami di base camp, ternyata kami sudah disambut oleh Pak Erwan selaku ketua dari pendaki dinas Ciamis yang memang sejak awal sudah mengkhawatirkan keadaan kami. Beliau mendapat berita dari salah satu kawannya yang berada di daerah sana yang kebetulan juga sesama pendaki bahwa saat itu Gunung Selamat mengalami cuaca buruk. Dan akhirnya dengan rasa penuh cemas, beliau pun berangkat menuju base camp Bambangan bersama keluarganya.